Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis sistem pelayanan antrian pada Bank BNI Syariah Cabang Kota Palu. Langsung saja, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan karakteristik teller 1 dan 2 dalam melayani nasabah untuk transaksi penyetoran dan penarikan tunai. Permasalahannya yaitu 1. Mengidentifikasi karakteristik pelayanan unit antrian diterapkan pada Bank BNI Syariah Cabang Kota Palu. Yang kedua, melihat kinerja pelayanan tender tersebut antara teller 1 dan 2. Saja pendahuluan, dunia perbankan sudah menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya karena banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dalam menggunakan produk-produk perbankan, diantaranya tabungan, deposito, reksadana, dan lain-lain. Nasabah mengharapkan dana mereka dapat aman dan dikelola dengan baik dengan pengelolaan perbankan. Persaingan antar bank juga tidak bisa dihindari, sehingga masing-masing bank berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Salah satu bagian yang paling penting adalah pelayanan waktu di teller. Lamanya antrian akan mengakibatkan kualitas layanan kurang memuaskan. Peranan teller dalam suatu perbankan berperan besar karena teller berinteraksi langsung pada nasabah yang hendak melakukan transaksi pada bank. Teller adalah petugas bank yang secara langsung bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian proses transaksi seperti tabungan, deposito, reksadana, dan lain-lain, serta memberikan kepuasan pelayanan berupa jasa perbankan kepada para nasabah. Nasabah yang meninggalkan kursi antrian atau garis antrian akibat lamanya waktu menunggu giliran untuk melakukan transaksi merupakan kasus yang sering terjadi pada bagian teller. Masalah antrian sebenarnya bukan hanya pada bank, namun terjadi pada kasus pembelian tiket pemutaran bioskop, antrian pada stasiun pengisian bahan bakar, supermarket, bengkel, dan lain-lain. Meskipun bank telah menggunakan dua teller dalam pelayanannya, nasabah masih merasa pelayanan yang diberikan kurang memuaskan karena waktu yang cukup lama. Bahkan terdapat pula nasabah yang berdiri akibat tidak mendapatkan tempat duduk. Hal ini diduga terjadi disebabkan oleh sistem antrian yang belum diterapkan maksimal, terlebih lagi jika bertepatan dengan pembayaran UKT atau uang kuliah tunggal telah tiba. Baiklah, yang kedua, kajian literatur dan pengembangan hipotesis, di mana manajemen operasional adalah setiap kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa. Pada organisasi bisa membutuhkan teknik dan metode tertentu agar proses produksi maupun pelayanan dapat berjalan efisien dan efektif. Menurut Yemen 2003, manajemen operasional adalah kegiatan untuk mengolah input melalui proses informasi atau perubahan atau konferensi sedemikian rupa sehingga menjadi output yang dapat berupa barang dan jasa. Jasa atau output dari kegiatan manajemen operasional disebut dengan produk. Produk dapat berupa barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan dan badan usaha pemerintah dari swasta maupun perorangan dalam melakukan aktivitas keuangan, yaitu menghimpun dana, perkreditan, dan berbagai transaksi jasa. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Syariah memiliki sistem operasional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di Bank Syariah. Bank Syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. Investor yang menetapkan dengan akan mendapatkan imbalan dari pihak lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank Syariah menyalurkan dasarnya kepada pihak yang membutuhkan, pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan diperoleh dalam margin keuntungan bentuk bagi
bentuk bagi usaha dan lainnya sesuai dengan syariah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita menggunakan penelitian metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Objek dalam penelitian ini adalah Bank BNI Syariah Cabang Kota Palu. Alasan dipilihnya Bank BNI Syariah sebagai objek penelitian adalah karena satu-satunya Bank BNI Syariah yang memiliki cabang di Kota Palu dan memiliki antrian pengunjung setiap harinya. Cara untuk memudahkan penelitian dalam melakukan observasi terhadap lokasi antrian, maka lokasi penelitian adalah di Jalan Profesor Muhammad Yamin pada wilayah operasi Bank BNI Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah populasi pengunjung atau nasabah Bank BNI Syariah yang ingin melakukan transaksi pada teller yang tersedia. Itu, populasi dalam penelitian ini adalah populasi tidak terbatas yang tidak diketahui jumlahnya. Jumlah sampel yang ditarik dalam penelitian ini adalah tidak ditentukan. Jumlah hal ini berdasarkan pada teknik penelitian sampel non-probability sampling. Akan tetapi ditentukan waktu pengamatan selama 1 bulan pengamatan atau 24 hari jam kerja. Sampel berupa orang atau nasabah yang datang ke Bank BNI Syariah untuk melakukan transaksi pada teller pelayanan, baik itu setoran tunai dan penarikan tunai. Waktu penelitian yang dilakukan adalah terbagi 2 sesi, yaitu dimulai pada pukul 8 sampai dengan 12 dan jam 1 sampai 4 sore. Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari hasil observasi pada objek penelitian dan wawancara dengan narasumber terkait dengan objek penelitian, data kedatangan dan tingkat pelayanan per satuan waktu, dan data pelayanan pada Bank BNI Syariah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi, pustaka, dan pencarian terhadap literatur terkait dengan tema penelitian tersebut, penelitian-penelitian terdahulu, dan hasil penelitian kepustakaan. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui metode observasi. Observasi dilakukan langsung pada teller Bank BNI Syariah Cabang Kota Palu pada teller 1 dan teller 2. Poin pertama itu, poin A, rata-rata tingkat kedatangan nasabah. Tabel akan muncul biar akan memudahkan kalian. Data di samping merupakan data kedatangan untuk teller 1. Jumlah hari kerja yang dilakukan adalah sebanyak 11 hari kerja terhitung dengan hari Selasa hingga tanggal 30 Juli. Tabel 2, kedatangan nasabah Bank BNI Syariah Cabang Kota Palu pada teller 2. Data di samping merupakan data kedatangan untuk teller 2. Jumlah hari kerja dilakukan ada sebanyak 11 hari, sama seperti hari kerja pada teller pertama. Cara untuk menghitung rata-rata kedatangan nasabah dan dilakukan dengan cara membagi jumlah kedatangan nasabah dengan jumlah hari pengamatan. Rata-rata tingkat kedatangan nasabah diformulasi sebagai berikut. Saya akan membacakan. Rata-rata tingkat kedatangan pada periode waktu jam 8 sampai jam 1 pada teller pertama. Rata-rata kedatangan sama dengan jumlah kedatangan dibahagi jumlah hari pengamatan. Hasilnya itu 24 kedatangan dibagi 11 hari. Hasilnya 22,18 nasabah per jam. Kemudian untuk mengetahui tingkat kedatangan nasabah per jamnya dibagi dengan 4 jam, maka didapatkan hasil 22,18 dibagi 4 sama dengan 5,54 nasabah per jam. Yang kedua, rata-rata tingkat pada periode waktu jam 1 sampai jam 4. Rata-rata tingkat kedatangan sama dengan jumlah kedatangan dibagi jumlah hari pengamatan seperti yang di atas.
hasilnya sama dengan 181 nasabah dibagi 11 hari, sama dengan 16,45 nasabah per jam. Kemudian untuk mengetahui rata-rata tingkat kedatangan nasabah per jamnya dibagi dengan 3 jam, maka didapatkan hasil 16,45 dibagi 3 sama dengan 5,4833 nasabah per jam, yang akan dibulatkan menjadi 5 nasabah per jam. Poin ketiga, rata-rata tingkat kedatangan pada periode waktu. Rata-rata tingkat kedatangan, jumlah kedatangan dibagi jumlah hari pengamatan, sama dengan 254 nasabah dibagi 11 hari. Hasilnya 23,09 yang akan dibulatkan menjadi 23 per 4 jam. Kemudian untuk mengetahui rata-rata tingkat kedatangan nasabah per jamnya dibagi dengan 4 jam. 23,09 dibagi 4 jam, yang hasilnya 5,77725 nasabah jam, yang dibulatkan menjadi 6 nasabah per jam. Poin terakhir yaitu rata-rata tingkat pada periode waktu dari jam 1 sampai jam 4. Rata-rata tingkat kedatangan sama dengan jumlah kedatangan dibagi jumlah pengamatan, yang hasilnya 197 nasabah dibagi 11 hari, sama dengan 17,90 nasabah per 3 jam. Kemudian untuk mengetahui rata-rata tingkat kedatangan nasabah, jamnya dibagi menjadi 3 jam, yang dihasilkan 17,09 dibagi 3 jam, ini bukan menjadi 5 nasabah per jam. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa rata tingkat kedatangan nasabah di BNI Syariah cabang Kota Palu memiliki jumlah berbeda. Dapat dilihat pada tabel berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan. B. Rata-rata tingkat pelayanan. Data waktu pelayanan diperoleh dari hasil observasi dengan mencatat lama waktu yang dibutuhkan teller untuk melayani nasabah. Pencatatan ini dilakukan dengan mengambil 30 nasabah yang datang ke bank dan diperoleh data sebagai berikut. Dan cara untuk menghitung rata-rata waktu pelayanan nasabah dapat dilakukan dengan formulasi sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan tadi, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pelayanan nasabah di Bank BNI Syariah memiliki jumlah yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel. Untuk melihat perbandingan kinerja pelayanan yang diterapkan pada teller 1 dan 2, penulis merata-ratakan jumlah kinerja kedua pelayanan. Berikut adalah tabelnya. Berdasarkan perhitungan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Desain pelayanan yang diterapkan pada Bank BNI Syariah cabang Kota Palu adalah sistem antrian jalur ganda dengan sistem tahap 1 pelayanan. Namun untuk perhitungan masing-masing teller digunakan sistem antrian jalur tunggal dengan menggunakan 1 tahap pelayanan. Distribusi waktu pelayanan yang digunakan adalah distribusi passion, yaitu waktu pelayanan konstan. Berdasarkan perbandingan perhitungan antara teller 1 dan 2 yang diterapkan pada Bank BNI Syariah cabang Kota Palu, kinerja pelayanan teller tersibuk berada pada teller 2. Hal ini didasarkan pada tingkat kesibukan yang lebih tinggi. Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis guna untuk meningkatkan kualitas layanan yang terdapat pada bank sebagai berikut. 1. Bank sebaiknya hanya menggunakan 1 teller saja dalam pelayanannya. Hal ini didasar pada tingkat kesibukan yang terlalu besar pada kinerja atau tingkat kesibukan untuk 2 teller ini. Bank harus lebih ramah lagi dalam melayani nasabah yang melakukan transaksi di bank tersebut. Hal ini karena Bank BNI Syariah merupakan satu-satunya Bank BNI Syariah di Kota Palu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.